Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmari Anjunifki. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Stikes Al-Insyirah Pekanbaru. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapatkan penderita setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Biasanya infeksi ini terjadi 3 kali 24 jam setelah kita pulang dari rumah sakit. Terus apa saja yang termasuk infeksi nosokomial? Pada umumnya infeksi nosokomial ini yaitu yang pertama infeksi aliran darah. Yang kedua infeksi bekas operasi. Infeksi nosokomial ini dapat terjadi dengan cara yang pertama itu infeksi silang, yaitu yang disebabkan oleh dokter atau perawat. Kemungkinan dokter atau perawat yang sudah memberikan perawatan kepada pasien sebelumnya, kemungkinan pasien tersebut mengalami infeksi atau penyakit menular. Kemudian bakteri atau mikroorganisme penyebab penyakit menular itu terkontaminasi ke dokter atau suster ini, sehingga menyebarkannya kepada pasien lain ketika mereka merawat pasien lainnya. Yang kedua infeksi endogen atau yang didapatkan dari pasien itu sendiri. Yang ketiga infeksi lingkungan. Biasanya ini terkait dengan alat, kebersihan alat, kesterilisasian alat, kemudian kebersihan lingkungan rumah sakit atau lingkungan ruang tempat pasien tersebut. Selanjutnya yaitu faktor penyebab infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial ini terjadi karena yang pertama itu paparan virus, bakteri, dan jamur. Tapi pada umumnya infeksi nosokomial ini disebabkan oleh bakteri. Kelompok mikroba yang dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Yang pertama itu mikroba patogen konvensional. Yang ketiga mikroba patogen kondisional. Yang ketiga mikroba patogen oportunistik. Kemudian apa saja yang menjadi faktor terjadinya infeksi nosokomial ini? Yang pertama itu kerentanan tubuh si penderita terhadap infeksi. Mungkin ia memiliki imun atau kekebalan tubuh yang rendah. Jika imun rendah, otomatis bakteri yang masuk ke dalam tubuh atau yang menyebar ke dalam tubuh akan cepat menjadi infeksi, sehingga menimbulkan infeksi nosokomial. Yang kedua, besarnya paparan mikroba tersebut. Yang ketiga, cara pemaparan mikroba. Kemudian, apa saja faktor risiko penyebab terjadinya infeksi nosokomial? Yang pertama itu kekebalan tubuh yang rendah. Apabila seseorang memiliki kekebalan tubuh yang rendah, maka akan rentan terinfeksi atau tersebar oleh bakteri penyebab infeksi nosokomial. Yang kedua, itu memiliki akses atau kontak langsung yang sering dengan orang yang kemungkinan terpapar atau memiliki riwayat penyakit menular, sehingga menularkan bakteri tersebut kepada kita, baik itu dari kontak langsung, berjabat tangan atau lain sebagainya. Yang ketiga itu menjalani operasi seperti operasi jantung, operasi tulang, dan operasi transplantasi organ. Yang keempat yaitu memakai infus dan kateter. Karena kateter ini merupakan alat yang sering dipakai di rumah sakit saat perawatan, kemungkinan akan mudah menyebarkan bakteri kepada penderita. Selain faktor di atas, kepadatan rumah sakit juga dapat menjadi risiko penyebaran atau terjadinya infeksi nosokomial. Karena adanya kegiatan
memindahkan pasien ke ruangan lain, sehingga kemungkinan nanti pasien yang terkontaminasi penyakit menular disatu ruangkan dengan orang yang memiliki imun yang rendah. Jadi otomatis akan mempermudah penyebaran infeksi tersebut. Terus, bagaimana cara pencegahan infeksi nosokomial ini? Infeksi nosokomial ini dapat dicegah oleh berbagai cara. Di antaranya yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, jaga kebersihan rumah sakit dan jaga kebersihan diri, seperti gaya hidup sehat dan atur pola makan. Yang ketiga itu pakai alat sesuai prosedur. Yang keempat, melakukan isolasi terhadap orang atau penderita yang berisiko terkena infeksi nosokomial. Yang kelima yaitu memakai APD, alat pelindungan diri. Sekian penjelasan saya mengenai infeksi nosokomial. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.